Kenapa sih diistilahin sembilan naga? Karena ini bahasanya para pengusaha dari keturunan Tionghoa kan. Ya. Nah sekarang munculnya fenomena sembilan haji. Apa iya ya sembilan haji ini menggantikan sembilan naga? Le, ini ada yang Apa tuh? menarik dari sisi soal munculnya fenomena atau istilah sembilan naga yang selama ini kita kenal. Sembilan naga yang berkaitan dengan pengusaha besar konglomerat. Dan tiba-tiba setelah sekian tahun sejak di era Orde Baru, terus dilanjutkan dengan Orde Reformasi dengan tetap eksisnya sembilan naga, tiba-tiba pada saat Prabowo menjadi presiden, di akhir Jokowi, ini muncul sembilan haji, Le. Sembilan haji, ada lagi ya? Ada sembilan haji. Tetapi lepas dari itu, keberadaan para pengusaha besar atau para entrepreneur ini di dalam sebuah negara itu sangat luar biasa sebenarnya pengaruhnya. Contoh kayak misalnya Amerika ya. Amerika di awal setelah revolusi industri muncul tuh beberapa konglomerat baru tuh di sana. Istilahnya mereka para konglomerat yang membangun Amerika. Mulai dari Rockefeller ya. Rockefeller. Itu minyak. Terus muncul lagi Raja Baja, besi baja. Andrew Carnegie. Muncul lagi Raja Keuangan. Apa Le? Raja Keuangan? Warren Buffett. Morgan. Oh, JP Morgan. JP Morgan. Dan banyak lagi terakhir misalnya muncul Ford dan sebagainya. Itulah mereka yang membangun Amerika tuh Le. Dengan cepat. Nah, sementara di Indonesia, menurut lu, ini kita belum bicara sembilan haji nih. Apa dampak yang terjadi dengan sembilan naga? Karena kalau misalnya dilihat itu kan sembilan naga malah itu boleh dibilang menguasai terlalu besar sekali ya, menguasai aset Indonesia itu sampai di atas 50% ya. Iya. Betul. Iya, kalau gua ngelihat istilah-istilah itu kan sebetulnya tafsirnya itu tafsir politis ya. Tafsir politis dalam arti di Indonesia itu kan istilahnya ersat kapitalisme semu. Kalau di Amerika itu kapitalis murni. Ya. Artinya mereka gede karena mereka mengembangkan dirinya tanpa campur pemerintah. Pemerintah. Nah, di kita bahkan mereka waktu itu disebutnya tuh Robert Baron gitu. Robert Baron ya. Kalau di kita kan seringkali ditafsirkan seorang pengusaha itu gede karena andil pemerintah. Itu dari zaman Orde Baru kan sebetulnya. Iya, gue inget tuh zaman tahun 90-an ya. Hanya dalam hitungan berapa lama gitu tiba-tiba muncul konglomerat baru. Nah, pertanyaannya kan apakah konglomerat ini dibutuhkan? Dibutuhkan pada dasarnya karena itu untuk mempercepat mesin ekonomi kan? Mesin ekonomi. Untuk pertumbuhan. Tapi di sisi lain karena apa istilahnya tafsir politiknya terlalu kental, itu kemudian melahirkan kecemburuan. Kenapa sih diistilahin sembilan naga? Karena ini bahasanya para pengusaha dari keturunan Tionghoa kan. Ya. Nah sekarang munculnya fenomena sembilan haji. Gua mengatakan apakah ini benar-benar gitu ya? Haji-haji yang 9 ini disebut itu benar gitu. Iya. Karena yang gue tangkap itu yang muncul di permukaan itu kan Haji Isa. Ya. Haji Samsudin Andi Arsyad, Haji Syam. Haji Isa. John Lynn Group. Ya kan pemilik John Lynn Group. Itu memang sudah diperkenalkan oleh Prabowo. Bukan diperkenalkan. Ketika delegasi Jepang datang ke sini,
Haji Isam ada di situ. dibawa. Ya, Nah itu dikenal. kan buat gua oke gitu. Nah, haji-haji yang lain buat gua apa iya ya 9 haji ini menggantikan 9 naga? Hmm. Karena kan di situ kalau di situ ada juga yang lama tuh, Le. Kalau Haji Isam ini kan Kan kita ada baru dengar kan di ada Haji era, Aksa, ada apa? ya ada Haji Kala, Ada Haji Kala. grup Kala ya. Itu Yusuf Kala lah ya, wapres kita. Hmm. Terus yang kedua itu kan Bosowa, Aksa. Haji Aksa. Nah kalau gua bertanya tuh gini, ini bahaya loh kalau diapungkan gini. Jadi ini ada nuansa benturan seolah-olah 9 haji dan 9 naga itu jadi kayak berbenturan. Berbenturan. Itu bahaya dalam tafsir sosial politik tuh. Ya. Nah, tetapi kalau buat gua fenomena 9 haji atau 9 naga itu untuk pertumbuhan sih benar, oke. Bagus. Karena menurut gua memang juga harus muncul juga, Le, ya. Menurut gua memang tidak perlu harus dibenturkan tuh, Le. Tetapi harusnya menambah perekonomian kita harusnya lebih baik tuh dengan adanya mereka. Oh iya, berarti misalnya ada naga dan ada haji kan? ada naga dan ada haji. Duet. Ada Abdul Rashid, Raja Sawit Kalimantan Tengah. Iya. Ada Abdus Samad Sulaiman HB, Haji Leman, Haji Leman. pelopor bisnis Kalsel. Iya. Terus ada lagi Muhammad Zaini Mahdi, Haji Ijal. Ini Taipan Batubara. Terus ada Anif Sah, Sumatera Utara nih, Le. Alam Group. Terus ada Robert Nitiudo Wahjo. Makanya kan harus ditafsirkan. Haji Robert, tambang bisnis. emas. Nah, yang harus dikeluarin itu kan bisnis dia segede apa sih? Kemudian yang kedua, size-nya 9 naga sama 9 haji itu kayak apa? Ya, jadi kalau gue melihat memang kalau misalnya kita bandingkan dengan dari sisi kekayaan ya, dari sisi bisnisnya, skala bisnisnya, mereka masih ya paling ya yang bisa mengimbangi 9 naga itu kan ada Jolin Group, Haji Sam dengan berbagai sektor mulai dari pertambangan, properti, dia merambah kemana-mana ya. Terus kedua Kala, keluarga Kala. Dia Kala juga dari orde lama. Iya, dari orde lama. Iya, maksud gua yang mengimbangi dengan 9 naga ini nih. Terus ada misalnya Bosowa kan. Semen Bosowa dan dia bukan agen mobil, apa namanya? Ya Bosowa semen macam banyak. Mobil kan mobil dia Kala, tuh Daihatsu Bosowa, tuh. iya. Nah, 3 ini nih. Kalau misalnya apakah misalnya Kalimantan Tengah yang Raja Sawit masuk, Abdul Rashid misalnya, apakah dia masuk? Skalanya memang udah masif. Menurut gua kayaknya masih belum tuh. Nah, tetapi intinya adalah kenapa muncul tiba-tiba dimunculkan 9 haji? Menurut lo ini ada apa nih? Lebih ke tafsir kalau gua. Tafsir politis ketika tiba-tiba tiba-tiba Prabowo memperkenalkan Haji Isam kepada luar negeri. Itu kemudian orang melahirkan, ada muncul raja baru nih, bahasanya kan gitu kan. Yang kedua, ini kan masyarakat atau publik lah, sebagian publik ngelihat seperti akan ada pergeseran. Iya. Nah, meskipun gua ngelihat, kan ada ngelihat misalkan kasus PIK lah ya, pagar laut tuh. Orang mikir, kenceng nih sama Aguan. Gitu. Terus Raja Ampat. Jadi orang ngelihat gitu, ini berarti akan muncul baru nih. Makanya gue mikir, dari 9 haji ini yang dapat konsesi dari pemerintah yang mana ya gitu. Supaya kaitannya jelas nih bahwa Prabowo membesarkan 9 haji. Jadi kan sebenarnya ketika era kita bicara tentang konglomerasi Indonesia nih, Le. Jadi ketika Soekarno, Indonesia merdeka, Soekarno jadi presiden,
maka Soekarno juga jadi gini, setiap Presiden. pemerintahan, setiap negara itu membutuhkan pengusaha. Pasti. Ketika Soekarno, maka yang muncul itu adalah Dasat, Hasimning. Hasimning. Tetapi begitu Soekarno lengser, digantiin Soeharto, habis. Bahkan ekonomi kita yang tadinya itu lebih diinikan oleh Hatta ya, ekonomi koperasi, itu agak kacau tuh. Karena Soeharto di era Orde Baru lebih memunculkan para 9 naga ini nih. Mulai Lim Silyong dan semuanya lah itu. Tenin King semuanya itu. Prayogo. Itu ditumbuhkan oleh Soeharto tuh. Untuk memacu perekonomian kita. Nah, ketika di era Habibie. Di era Habibie, bahkan sebelum ya, ketika di akhir-akhir masa Soeharto, itu kan muncul ICMI dan bahkan melahirkan berusaha nih pengusaha pribumi Melayu. Ini mencoba menyusun kekuatan dengan himpunan pengusaha Melayu. Serumpun dengan Malaysia. Karena ada kesamaan tuh, karena Malaysia pun yang dikuasai oleh bukan pribumi tuh. Keturunan ya. Nah, tetapi kan gagal. Tidak terjadi apa-apa dampaknya. Nggak terjadi ya. Nah, baru misalnya sekarang nih. Sekarang muncul para pengusaha konglomerat baru. Yaitu 9 naga itu. Walaupun di luar 9 haji ini kan ada juga keluarga Bakri. Kan harusnya masuk tuh keluarga Bakri itu. Makanya gue mikir tafsirnya lebih tepat ini lebih ke apa istilahnya gosip politik kalau gue ngelihat. Gosip politik bahwa pemerintah Prabowo diciptakan atau dipersepsikan sedang menciptakan pengimbang 9 naga. Zaman dulu juga ada gitu pengimbang itu ya ICMI tadi yang disebut. Pertanyaannya kan adalah waktu Soeharto ngeluarin Inpres kalau nggak salah itu. Kemudian lahirlah pengusaha-pengusaha di situ Bakri Group dan sebagainya itu lewat Inpres. Nah, pertanyaan gua ini 9 haji ini ada nggak sih campur tangan pemerintah terhadap kiprah 9 haji ini? Lewat Inpres atau apa? Gua ngelihat nggak ada. Kalau lewat itu nggak ada tuh. Nggak ada kan? Artinya ini kan lebih ke gosip nih. Ya, tetapi agak menariknya ini kan gini, kalau lihat fenomena Haji Dadi nggak ada. Haji Isam. Haji Isam ini kan dengan berani ya, dia langsung mengambil support terhadap program Food Estate. Program Prabowo. Food Estate di Merauke dengan mendatangkan dulu tuh ribuan eskavator gitu loh. Itu kan luar biasa tuh. Nah, tapi terlepas dari itu, apa sih dampaknya para konglomerat itu terhadap perekonomian nasional tuh? Misalnya ya, mitra dengan UMKM atau plasma. Kan dari dulu dari zaman Orde Baru tuh yang populer plasma ya. Walaupun sampai sekarang juga kan sebagian masih jalan tuh. Ya kalau dari politis ya di zaman Orde Baru untuk bahasanya ya, untuk melahirkan kemitraan itu ada inkubator segala macam. Tapi kan nggak jalan dan. Secara itu. Kalau ditanya butuh nggak sih kita konglomerat? Butuh. Setiap negara itu butuh lah konglomerat. Kecuali di negara-negara yang berpaham berbeda ya, misalkan Korea Utara. Tapi kalau di kita butuh memacu pertumbuhan dengan asumsi teorinya trickle down. Menetes gitu, setelah gede kan ada penetesan ke bawah. Tetapi dalam perjalanan itu juga tidak terjadi kan. Meskipun udah dipaksa dengan CSR segala macam, tetapi kan tidak terjadi. Terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir pengusaha besar. Nah, gue ngelihat peran pemerintah itu belum ngelihat tuh. Yang lagi menarik gini kalau gue lihat. Ini yang muncul nih dari banyak kan Kalimantan nih sama Sulawesi. Timur lah, Indonesia Tengah dan Timur lah ya. Tapi
tidak berdampak ke daerahnya, Le. Misalnya ya, Kalsel, Kalteng. Lo di situ banyak pengusaha main bahan mentah kan, ada batu bara, ada sawit. Tapi kita ke kotanya itu dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja tuh. Iya. Karena bangunannya kan lewat tadi penumpukan itu, karena mereka membangun lewat PT kan. Nah, makanya sekarang misalkan ada di Pulau Buru, tambang Pulau Buru. Itu dibangun akan lewat koperasi. Lewat koperasi. Yang kalau itu jalan, itu langsung tuh satu per keluarga tuh dapat duit sekian juta per bulan tanpa bekerja karena koperasi kan. Iya. Nah, konsep-konsep ini sebetulnya kalau buat gua kita masih sedang mencari konsep. Itu yang gue maksud. Jadi maksud gue gini, harusnya pemerintah juga concern nih yang seperti ini. Jadi contoh misalnya gimana caranya, oke lah ada soal dana pembagian daerah tuh kan, tetap bagi hasil. Nah, tetapi gimana caranya juga mendorong di daerah itu juga bersinar gitu loh. Contoh misalnya ya, China ya. Gimana China itu membangun ya Shanghai itu jadi New Shanghai. Walaupun memang sistemnya agak berbeda ya, karena di sana kan sistemnya kayak komando istilahnya. Ya. Satu suara karena satu partai. Satu partai. Nah, di Indonesia ya susah misalnya seperti itu. Tapi gimana caranya, formulanya kan pasti ada tuh. Ada formulanya. Tadi kayak yang misalkan yang kayak di Pulau Buru, tambang emas itu. Ini kan lagi dibuat dengan konsep koperasi. Tetapi apakah itu pertanyaannya menjadi model? Enggak juga kan. Tetap aja ada yang PT segala macam. Nah, inilah di sini menurut gua kebijakan di pemerintah dibutuhkan supaya terjadi tuh masyarakat sekitar tuh merasakan, menikmati lah, ikut menikmati. Di kita belum ada. Emang ya walaupun ya koperasi itu kan sebuah sistem yang bagus lah ya. Tetapi selama ini mungkin berapa persen koperasi yang benar-benar dia tumbuh dengan luar biasa gitu loh. Jangan-jangan koperasi itu udah ketinggalan zaman jadi alat ya. Nah, jadi alat dan itu. Nah, koperasi itu yang tidak agresif gitu loh maksudnya. Seringkali koperasi itu anggotanya asal-asalan. Artinya perilaku mereka tetap menjadi perilaku PT ya, perilaku perusahaan. Sebetulnya kalau koperasi, lagi-lagi lah kalau buat gua pengawasan pemerintah dibutuhkan di situ. Kalau gua ngelihatnya saat ini tuh kita belum jelas ekonomi itu dibangun lewat apa ya. Saat ini ya, setelah Orde Baru jatuh. Setelah Orde Baru jatuh tuh kita nggak tahu tuh negeri ini secara ekonomi konsepnya kayak apa. Tapi kan kalau kita lihat agak menariknya kan di Indonesia ini agak berbeda ya dengan negara-negara lain ya. Betul. Agak khas. Agak khasnya maksud gua kayaknya kita susah banget numbuhin ekonomi ini ya. Sementara lu bertebaran itu yang namanya pencucian uang misalnya. Yang data PPATK itu luar biasa, triliunan itu. Ya itu dia kan. Artinya peredaran duitnya nih, Le. Ya karena penguasa kalau ditanya 70% duit yang nguasain duit siapa sih? Hanya segelintir kok. Kemudian yang kedua, itu yang disebut dengan ersat kapitalisme. Sisi negatifnya apa? Korupsi. Apa istilahnya? Pemufakatan jahat antara penguasa dan pengusaha. Ya, intinya kan adalah di penegakan hukum kan. Lagi-lagi ke penegakan hukum. Penegakan hukum, nggak ada lagi. Nah, yang menarik, ini kan juga statement dari Doro Jatun. Prof. Doro Jatun ini, profesor ekonomi. Yang kalau nggak salah itu dia ngomong bahwa Indonesia ini soal ekonomi kapitalisme nih, oligarki ini sudah ditinggal tuh, Le. Yeah. Tetapi masuk ke ambisi. Nah, menurut Doro Jatun, ambisi ini kalau pakai konsep itu, yang terjadi itu hanya ada dua tuh kemungkinannya tuh. Satu depresi, satu krisis.
Gimana Oke. menurut lu? Gue sih nggak ada masalah dengan ambisi. Gue tidak melihat itu sebagai masalah ya. Karena buat gue yang paling penting itu pasal 33 itu. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai. Kalau buat gue, pemilikannya itu, pemilikan tanah, bumi, dan air itu boleh milik siapapun. Ya. Boleh naga, boleh haji, boleh. Tapi dikuasai oleh negara. Artinya penguasaannya lewat apa? Lewat kebijaksanaan. Nah, lu lihat nggak Prabowo arahnya ke situ? Ya kan gue baru belum setahun ya. Gue saat Setahun lah. belum melihat. Belum setahun ini Prabowo. Belum ngelihat. Gue dari zaman Orde Baru setelah Orde Baru tumbang belum ngelihat. Arahnya tuh kayak apa? Tapi kalau lu lihat, ini antara pemerintahan Jokowi sama Prabowo nih. Kalau gue melihat, Jokowi ini lebih ke arah oligarki. Sementara Prabowo ini arahnya lebih ke pro rakyat ini nih. Kalau merujuk kepada almarhum bapaknya Prabowo, Sumitro, maka lebih kepada sosialisme nih. Sosialisme artinya pro rakyat, sosialisme. Tetapi lagi-lagi itu juga ada jebakannya, Dan. Kalau ngomong kayak gitu, itu artinya pertumbuhan nggak akan pernah tinggi. Ya karena lebih pemerataan kan. Pemerataan itu ada jebakan-jebakannya. Tetapi apapun yang mau dijalanin kalau buat gua, sejak Orde Baru jatuh itu belum kelihatan gua. Iya. Yang terjadi itu adalah pergantian konglomerasi aja. Dan bendera konglomeratnya berubah-ubah. Ya. Tapi apapun ya, yang positifnya dan gue ingin lihat tren ke depan nih. Kan baru digaungkan oleh Prabowo itu soal pertahanan, swasembada pangan. Lebih ke swasembada pangannya nih. Ini belum 1 tahun dia menjabat, itu beras surplus. Yang ternyata kalau kata Menteri Pertanian Amran, itu juga ada manipulasi data tuh, produksi beras nasional tuh. Nah yang kedua, jagung. Ternyata jagung juga udah mulai ekspor tuh. Nah seandainya ini memang bisa dan potensinya memang memungkinkan karena luas wilayah kita, bisa terjadi tuh, Le. Nah, cuman persoalannya lu melihat ini akan terjaga nggak nih? Hitungan gue terjaga. Terjaga? Terjaga, karena kan problemnya kayak beras segala macam itu kan lebih ke didistribusi kan. Dengan calo dan tengkulak hilang, maka petani akan sejahtera. Meskipun data terbaru dari Kementerian Pertanian, petani itu masih miskin nih sekarang. Petani sekarang itu data Kementerian Pertanian. Penghasilan petani per bulan itu nggak nyampe 3 juta deh. Kalau dari kita ngomong general ya, berapa nilai beras yang ada dibagi jumlah petani, maka petani itu satu petani itu nggak nyampe 3 juta, artinya ada masalah kan di situ. Tetapi kebijakan Prabowo yang untuk berawal dari food estate itu kan udah kelihatan hasilnya. Kalau buat gua, tinggal ini tengkulak sama distribusinya dibenerin. Jagung juga sama. Kemudian yang lain gitu kan. Gua ngelihat ini akan berlanjut. Ya. Yang gua belum melihat ini juga kayaknya kita belum lihat gebrakan dari KKP nih, Kementerian Kelautan dan Perikanan nih, Le. Urusan ikan ya. Ya, karena potensi laut yang luasnya lebih besar dari daratan kita, ini belum optimal nih kayaknya nih. Belum. Nah, kayaknya kalau itu digenjot juga, menurut gua lumayan juga tuh potensinya. Kayak pertanian gitu, perikanan, perkebunan, tetap aja ujungnya itu akan melahirkan konglomerasi baru. Nah, di perikanan, gue belum lihat juga tuh siapa konglomerasinya tuh. Kalau dulu gak ada yang gede, Daya Guna Samudra gede dulu ya. Sekarang belum. Jadi dari 9 haji nih, nggak ada tuh yang main di perikanan tuh. Banyakan barang mentah semua tuh. Karena yang paling mudah dan paling gampang. Gue sih ngelihatnya sampai sekarang tuh wajar kalau Doro Jatun ngomong
Indonesia ini belum jelas ya mau kemana aja. Gitu. Hmm. Wajar, kalau gua ngelihatnya wajar. Karena memang sejak tumbangnya Orde Baru tuh nggak jelas. Iya. Ya Kalau udah. gitu, kalau gua ya ngelihat. Kalau gitu kita lihat aja nanti kayak apa nih perkembangannya. Paling enggak yang minimal yang dalam jangka pendek pertumbuhan kita Turun. yang digadang-gadang sampai 8% ini Enggak lah, berat kalau gua tahun ini. 5 aja masih berat gitu ya. Berat. Kemungkinan berat, bisa 4 atau 3 tuh ya. Berat. Kalau buat gua ekonomi tahun ini masih suram lah. Masih suram. Masih suram. Oke guys, tapi kita tetap optimis guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian